Kita bersama-sama akan memulai ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri bersama. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Silakan duduk kembali. Sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan di hadapan-Mu ya Tuhan, kami boleh bersekutu bersatu hati saat ini dalam ibadah yang kudus. Kami berdoa ya Bapa agar Engkau yang memperlengkapi seluruh pelayan yang ambil bagian saat ini. Firman-Mu Engkau sampaikan kepada kami dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah saat ini disertai dan diberkati oleh Tuhan. Terlebih dulu Tuhan yang menyucikan, menguduskan, dan melayakkan kami. Dan biarlah kami memuji-muji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Terimalah setiap ibadah kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan yang beracara di tengah-tengah ibadah kami ini. Kami serahkan hati kami serahkan pikiran kami, dan kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini saya mau mengajak kita semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengangkat suara kita bagi Tuhan. Nyanyi bagi Dia.
menyediakan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, ajar kami untuk kami selalu hidup dalam jalan-Mu ya Tuhan. Agar kami selalu mempunyai hati yang bijaksana. Agar semua rencana Tuhan dapat digenapi. Pimpin setiap kami ya Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Saat ini adalah saat yang begitu berharga buat kita semua. Kalau saya bisa berjumpa dengan Ibu Vera, Pak Agus, Pak Mul, kawan-kawan semua di sini. Kita semua masih bernafas, ini anugerah Tuhan. Amin. Satu saat yang kita tidak pernah bayangkan bahwa akan beribadah dalam keadaan seperti ini. Tapi justru saat seperti ini kita menyadari anugerah Tuhanlah yang menolong kita sampai hari ini. Amin. Saya sangat terharu karena ini juga satu saat di mana di hari Minggu pertama kalinya dalam rumah Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan kembali memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum dengar firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau peliharakan setiap hamba-hambamu di Kiar, para pengurus, jemaat, hingga sampai hari ini dalam ibadah live streaming, baik yang menyaksikan di rumah dimanapun berada. Kami tahu Tuhan baik bagi kami. Kami tahu Tuhan yang menyertai dengan sempurna setiap anak-anak-Mu dan jemaat-Mu. Saat ini berbicaralah ya Tuhan. Pimpinlah kami, berkati hamba-Mu yang memberitakan dan semua yang mendengar. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, baik yang bersama-sama saat ini dan yang menyaksikan melalui live streaming, melalui handphone, melalui televisi bersama dengan keluarga di rumah. Yuk sama-sama kita belajar satu bagian firman Tuhan dengan tema tanggung jawab keluarga dalam pendidikan anak. Di dalam bulan anak ini kita sama-sama merenungkan Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah perintah dari Tuhan kepada bangsa Israel dan juga untuk kita di hari ini. Perintah Tuhan ini disebut Shema. Ketika kita membaca ayat 4, dengarkanlah, taatilah. Itu dikenal Shema. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Shema ini, perintah Tuhan ini yang diminta didengarkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel adalah sebuah deklarasi iman. Saudara ada tampil di layar televisi, di layar handphone, kalau saudara menyaksikan dari handphone, dan saudara bisa mengikuti. Saudara lihat bahwa Shema ini di slide selanjutnya disebut deklarasi iman. Saudara, ini ada deklarasi iman Israel.
saudara. Dan selain deklarasi iman, ini adalah kalimat terpenting bagi orang Israel. Soal mereka sangat mengenal kalimat dengarkanlah, Shema Israel. Saudara, karena ketika seorang anak lahir, saudara, seorang bayi lahir, ini kalimat pertama yang dibisikkan di telinga mereka. Shema ini juga adalah kalimat terakhir yang diucapkan sebelum seseorang meninggal. Saudara, Shema ini bahkan diucapkan setiap hari ketika bangun pagi dan sebelum tidur malam hari. Maka ini menjadi kalimat yang terpenting bagi orang Israel. Saudara, mereka ingat terus kemanapun mereka pergi kalimat ini. Dikatakan tuliskanlah, sampaikanlah dalam perjalanan, pada waktu bangun, pada waktu tidur. Ini saudara, mereka praktekkan sebelum tidur, mereka ucapkan ini. Perintah Tuhan ini. Pada waktu bangun, mereka ucapkan perintah Tuhan ini. Waktu anak mereka lahir, mereka sampaikan kalimat ini. Waktu orang tua mereka meninggal, mereka katakan, Pak, ucapkan Shema ini. Ini yang terpenting mereka bawa kemana-mana. Kalau keadaan kondisi sekarang ini, saudara, kemana-mana ingat bawa hand sanitizer. Ya, face shield. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang ingat cuci tangan, pakai masker. Nah, seperti keadaan inilah, kondisi seperti ini, bagaimana kita begitu hati-hati bahwa berbicara dengan orang ada physical distancing. Ketika keluar, kalau nggak pakai masker 250.000 disuruh sapu jalan. Kita pakai masker. Begitu hati-hatinya, sadarnya ada COVID-19 virus ini, orang berusaha menjaga jarak, memakai face shield, memakai masker, cuci tangan. Begitu kesadaran tinggi akan virus COVID ini, nggak kelihatan, tapi itu ada kesadaran akan virus ini. Demikian kesadaran akan perintah Tuhan ini, Shema ini, diucapkan dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan. Ternyata di Shema ini, saya kasih lingkaran di layar saudara muncul, dilihat. Itu waktu kalimat demi kalimat yang diperintahkan, itu maskulin. Mengejutkan saya bahwa kata yang disampaikan di situ, Eloheka, kata ka, meodeka, ka itu maskulin. Jadi perintah Tuhan ini untuk mereka di mana dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau membicarakan ketika duduk di rumahmu, haruslah engkau mengajar, sampaikan ketika dalam perjalanan. Itu haruslah. Yang diperintah itu bentuk tulisannya itu maskulin. Saudara yang terkasih Tuhan, karena maskulin, tentu kita langsung tahu ini adalah pria-pria. Jadi di bulan anak ini, perhatikan bahwa ketika perintah Tuhan yang begitu penting yang dikenal dengan Shema ini, ketika Tuhan berikan perintah ini, bentuknya maskulin. Jadi bapak-bapak yang di rumah mulai senyum-senyum, mungkin ibu-ibu mulai senyum. Nah tuh Pak, dengar tuh, yang mengajarkan anak perintah Tuhan, menyampaikan, mendidik, itu pria-pria. Oh iya, bentuk tulisannya maskulin. Tapi saya ingin ajak kita melihat, ya, tentu karena waktu saya tidak bisa membawa seluruhnya dalam sejarah perkembangannya.
bagaimana dari pria-pria mengapa sampai rumah tangga terjadi ibu-ibu yang seringkali memiliki konsep bahkan di para ayah, saya cari uang, suami kerja, istri yang didik anak di rumah. Yang soal didik anak, pendidikan anak itu mama. Nah, ini ada sejarah perkembangannya. Tapi karena waktu, saya ajak saudara melihat bahwa sekarang kita juga harus menyadari dasar firman Tuhan bahwa bukan hanya pria, ya, walaupun ini bentuknya maskulin. Mari kita lihat. Saya bacakan Kejadian pasal 2 ayat 15, 18 dan 22. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita tahu ini pria. Ya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Udah tahu kan? Yang menyaksikan live streaming ini udah tahu kan? Bahwa berarti ini Adam. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Ini kalimat Tuhan nih. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara perhatikan, waktu Kejadian pasal 2 ayat 18 ini Tuhan putuskan menjadikan penolong bagi Adam. Tuhan bilang tidak baik seorang diri, aku akan menjadikan penolong baginya. Itu Adam belum jatuh dalam dosa. Belum jatuh dalam dosa saja, butuh penolong. Apalagi sudah jatuh dalam dosa. Lebih-lebih lagi butuh penolong. Amin. Betul kan ya? Iya. Saudara, karena itu Tuhan bilang begini di ayat 22 yang dia lakukan, tindakan Tuhan. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, Adam itu, dibangunnyalah Tuhan seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada Adam. Saudara, supaya bisa menolong Adam, Tuhan ciptakan Hawa bukan dari debu dan tanah, bukan. Yang diciptakan dari debu dan tanah itu Adam. Tapi wanita dicipta dari rusuk. Rusuk itu keras. Betul? Rusuk itu keras. Nah, kenapa butuh dari rusuk? Karena dia penolong. Dia penolong. Dia harus kuat. Sebagai penolong, dia yang membantu. Jadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan bahwa skema perintah Tuhan dalam tanggung jawab pendidikan anak. Itu ketika skema diturunkan perintah Tuhan, bentuk daripada bahasanya maskulin. Maka pria-pria tidak bisa berdiam diri dan melepaskan tanggung jawab pendidikan hanya kepada istri. Lalu kita melihat kejadian tadi bahwa para wanita juga terlibat di dalam pendidikan. Mengapa? Karena Tuhan menjadikan dia penolong, dan bahkan Adam pun yang begitu pintar memanage binatang, mengatur semuanya. Tuhan bilang gak cukup, tetap masih butuh penolong. Bahkan saat itu belum jatuh dalam dosa, sudah butuh penolong. Apalagi sekarang sudah dunia yang jatuh dalam dosa. Maka mendidik anak menjadi tanggung jawab bersama. Nah, dalam saat live streaming ini yang dilakukan di gereja, ada suami istri, dan yang di rumah yang menyaksikan. Coba yang suami istri yang hadir boleh lihatan. Tuh Pak, sama-sama didik anak. Nah, bukan cari duit aja. Susah loh Pak didik anak. Gak gampang loh. Saya udah ketinggalan episode drama Korea banyak loh Pak gara-gara didik anak. Ketawa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, maka saya mau sampaikan bahwa tanggung jawab mendidik anak, pendidikan itu diberikan bersama-sama. Hati-hati ya, jangan pakai filosofi dunia ya ibu-ibu. Tuh, saya memang dari tulang rusuk. Suami di Alkitab dibilang kepala. Tapi saya mengendalikan. Saya itu leher. Kepala itu gak bisa muter kalau gak ada leher. Suamiku kepala, aku leher.
Siapa bilang leher? Enggak, Alkitab bilang wanita itu bukan leher. Jangan mau kau dibilang leher, itu rendah. Kenapa saya bilang rendah? Coba lihat ayat ini. Ya. Amsal 12 ayat 4. Istri yang cakap adalah apa? Baca sama-sama. Mahkota suaminya. Mahkota di mana? Di bawah apa di atas kepala? Di atas. Jadi kalau ada wanita yang bilang dengan bangganya, suami kepala, masa kita dipimpin? Gak mau kalah, kita yang nentuin, kita leher. Kepala itu bisa muter kanan kiri karena ada leher. Jangan mau cuma jadi leher. Tuhan jadikan ibu-ibu bukan leher, mahkota. Amin. Iya. Mahkota itu indah loh. Betul ya? Di atas kepala. Bahkan ketika seorang raja jalan, orang mungkin belum tentu lihat wajahnya. Yang dilihat langsung kepalanya, mahkotanya. Wih, bagus ya. Betul? Iya. Nah maka bagi saya, yuk, tanggung jawab pendidikan dalam keluarga, tanggung jawab pendidikan anak dalam keluarga, itulah tanggung jawab bersama suami istri. Selanjutnya, saja kita lihat bahwa tanggung jawab itu adalah tanggung jawab melaksanakan perintah Tuhan. Saudara, dikatakan, saya kasih warna kuning, ya, jemaat di sini bisa saksikan, yang di rumah juga bisa melihat, mengajarkannya, membicarakannya dalam perjalanan, ketika berbaring, ketika bangun, ketika mengikatkannya juga di tangan, dan menjadikan lambang di dahi, menuliskannya pada tiang rumah. Saudara, ini perintah yang dari Tuhan adalah sebuah bentuk tanggung jawab yang bukan opsional, harus dilangsungkan. Maka ketika tahta Tuhan memberikan perintah ini, dalam konsep dan hatinya, pikirannya Tuhan, ketika menurunkan perintah ini sebagai pengikut, kita tunduk dan siap bersama pasangan melaksanakan perintah ini di dalam mendidik anak kita. Amin. Ya. Saudara, selain tanggung jawab bersama-sama melakukan, sebuah tanggung jawab yang juga siap, bukan opsional, untuk melaksanakan perintah Tuhan. Saudara, saya mulai melihat tanggung jawab melaksanakan perintah Tuhan ini harus benar-benar didirikan di dalam keluarga kita, ditegakkan. Keluarga yang alkitabiah adalah keluarga yang menerapkan dan melaksanakan perintah Tuhan terhadap hidup anak-anak mereka. Itu keluarga yang menjalankan firman Tuhan. Karena Tuhan jelas mengatakan di dalam bagian tersebut, ajarkan, bicarakan, dalam perjalanan, dalam berbaring, ketika bangun, lakukan, sampaikan sema itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semua cuma terkasih dan yang di rumah, perhatikan bahwa ini perintah Tuhan harus benar-benar menjadi prioritas. Dalam keluarga itu benar-benar anak juga dibuat melihat bahwa ini prioritas. Anak lihat gaya hidup kita memperlakukan perintah ini prioritas. Bahkan sebagai suami, istri kita juga bisa melihat bahwa kita melaksanakan ini prioritas. Ayo lihat ibadah yang masih online. Kalau gereja Giar Raja Wali kan offline-nya minggu ketiga. Sekarang masih online. Waktu online, sebagai suami istri bersama-sama menjalankan perintah Tuhan dan mempertontonkan kepada anak hidup yang takut akan Tuhan. Laksanakan gak waktu gereja menyiarkan ibadah online? Harus lakukan. Kita harus bangunkan anak, siapkan, suruh mandi, siap, sama-sama duduk ibadah, lakukan. Saudara, saya lakukan ini dengan penuh tanggung jawab di rumah saya. Bahkan saya pimpin langsung. Saya siapkan khotbah langsung. Semasa Covid saya siapkan khotbah langsung, dan di beberapa bulan, 1 bulan terakhir saya ikut ajak dari televisi. Tapi mengejutkan, minggu lalu persis anak saya buka suara, "Pak, kita gak mau ibadah lewat layar online. Papa kan hamba Tuhan.
kita mau dengar khotbah papa, nggak mau dengar khotbah orang lain. Wah, saya terharu. Saudara, khotbah di keluarga itu nggak mudah. Karena gaya hidup kita, cara kita mendidik, perlakuan kita, semua perkataan kita itu diperhatikan, dilihat. Jadi bagaimana bisa mengajar anak mendengar kalau kita tidak lakukan? Bagaimana seorang anak bisa berkata, anak saya ada di sini, bisa tanya langsung, benar nggak papa bilang begitu? Mereka bilang, kami mau dengar. Papa yang khotbah, kami nggak mau dengar yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanggung jawab yang selanjutnya, tanggung jawab memberi pengalaman. Tanggung jawab mendidik anak dalam bulan keluarga ini, saya mau sampaikan bahwa adalah tanggung jawab memberikan pengalaman, baik rohani maupun jasmani. Karena begini, orang tua memberi contoh pada anak bukan hanya nasihat. Orang tua harus memberi contoh pada anak, bukan hanya memberi nasihat. Karena anak-anak zaman now akan lebih mencontoh. Jadi berikan anak pengalaman, bukan barang atau uang. Amin. Saudara, anak-anak sekarang itu membutuhkan bukan hanya diajarin, dikasih tahu. Tapi anak-anak itu ingin orang tua juga melakukan bersama mereka. Saya lakukan bersama anak saya setiap malam, kumpul, doa bersama, sharing bersama. Setiap malam sejak COVID. Jujur saya mau saksikan jemaat yang menyaksikan live streaming ini, bahwa COVID yang terjadi, keadaan ini, saya justru mengalami banyak hal yang baik dalam keluarga. Anak-anak saya kasih contoh mengepel, menyapu, cuci piring. Saya cuci piring. Sebelum masa COVID saya nggak cuci piring. Sekarang setelah COVID, kasihan istri. Waktu awal-awal COVID saudara, itu pagi cuci, siang cuci lagi, malam cuci lagi. Itu piring di rumah cepat numpuk ya. Di rumah kotor. Ibu-ibu bilang, aduh, kan pembantu asisten keluarga udah pada yang nggak banyak apa kayak kan? Karena kondisi kesehatan. Kok kerjanya nyuci piring terus ya? Nah, saya cuci. Setelah saya bantu cuci, mulai kita sepakat kita ajak anak-anak. Anak saya yang kedua lucu. Anak saya pertama ambil cuci. Anak saya yang kedua ambil busa sabuk ya, tangannya pegang begini, piringnya begini. Kenapa? Jijik dia bilang. Loh, piring kamu habis makan itu piring kamu, kenapa jijik? Kita terapkan mulai cuci piring sendiri dulu. Dia ambilnya begini. Sempat di awal lebih mengejutkan. Dia buka, dia kasih air, dia gosok-gosok pakai tangan, udah dia taruh lagi, nggak pakai sabun. Nah, saya melihat bahwa tanggung jawab mendidik anak itulah tanggung jawab di mana memberikan pengalaman. Saya mengajak anak saya yang kedua belajar naik motor. Anak saya nomor 2 sudah bisa naik motor. Ya, saya nggak kasih dia keluar kompleks, nggak boleh, belum ada SIM. Tapi saya coba ajar dia bisa. Anak yang ketiga umur 5 tahun saya ajak dia belajar sepeda. Saya bawa ke bengkel, beresin sepedanya aja. Saudara, saya tahu mereka akan bertumbuh dalam pengalaman yang bersama dengan orang tua. Dan itu yang Tuhan ingin kita juga jalankan, bukan jasmani, tetapi dalam hal rohani. Amin. Kita lihat bagaimana Absalom menyesal dalam pengalaman hidupnya yang tidak membangun kehidupan bersama anak-anaknya. 2 Samuel pasal 18 ayat 18. Saya bacakan. Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan Absalom telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Saya ulangi di layar, perhatikan. Aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada anakku. Benar nggak Absalom tidak punya anak laki-laki? Mari kita lihat. Kita mundur 4 pasal. Di 2 Samuel pasal yang ke-14. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ternyata 2 Samuel pasal 14 ayat 27 berkata demikian. Bagi Absalom
lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Tadi di pasal 18 dicatat dikatakan gak punya anak. Tapi kalau kita pelajari di pasal 14, ternyata dia punya 3 orang anak laki-laki, seorang anak perempuan. Nah, kenapa Absalom berkata, aku gak punya anak? Yang menurunkan ingatanku, saudara, pengakuan dia bahwa dia tidak anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan akan dirinya, itu adalah sebuah ungkapan yang menjadi peringatan buat kita hari ini, yang hidup di hadapan Tuhan di masa ini, untuk ingat sungguh-sungguh, jangan lupa kita menurunkan legacy, warisan kepada anak-anak, bukan harta. Bukan hanya itu, tapi kita turunkan kepada anak-anak adalah iman, adalah kehidupan kita yang patut dicontoh oleh anak-anak. Amin. Itu. Soal betapa menyedihkannya punya anak seolah-olah gak punya anak. Maka kita harus menyadari sebenarnya itu kita melewatkan kalau kita tidak membangun pengalaman rohani bersama anak-anak. Saya fokus ke rohani sekarang, perhatikan, membangun pengalaman rohani bersama anak. Kita sedang membuang harta yang Tuhan beri. Anak-anak itu harta, anak-anak pemberian dari Tuhan. Jangan seperti suatu hari seperti Absalom berkata, aku gak punya anak. Dia punya 3 anak laki, 1 anak perempuan. Kenapa Absalom berkata demikian? Selama hidupnya Absalom tidak memberikan legacy iman yang diturunkan bagi anak-anak. Absalom tidak memberikan teladan bagi hidup anak-anaknya. Absalom tidak punya waktu membangun pengalaman kehidupan bersama anak-anaknya. Berapa banyak orang tua hari-hari ini diberi kesempatan Tuhan sejak Januari, Februari, ketika dilanda corona sampai hari ini. Kita banyak waktu di rumah, betul? Banyak waktu. Jemaat terkasih dalam Tuhan, banyak waktu di rumah. Lalu apa yang dilakukan? Mari saya kasihkan satu cerita yang nyata. Satu malam saya masuk ke kamar anak perempuan saya injili mereka. Dari jam 10, jadi di keluarga jam 10, 9.30 taruh handphone. Saya lihat mereka sedang apa di kamar, saya masuk ke kamar. Puji Tuhan, 2 minggu terakhir sudah terbangun satu kebiasaan baru lagi. Jam 9.30 taruh handphone, jam 10 baca buku. Dua anak saya baca buku sampai jam 12 malam. Saya terkejut, ada yang 2 hari selesai 1 buku, ada yang saya bangun itu. Anak-anak saya baru terima handphone di jam 12 siang. Setelah nyapu, ngepel, dan beresin kamar tidur. Jam 12 siang. Yuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang di rumah live streaming dengar baik-baik. Kita harus benar-benar membangun itu bersama anak-anak kita. Kalau cuma kasih dia barang, udah jangan ganggu saya, yang penting udah ada handphone kamu jangan ganggu, anak kita habis. Karena tontonan di YouTube dan lain sebagainya belum tentu terjamin. Dan saya bangun keluarga sedemikian untuk hidup anak-anak. Saya tahu mereka adalah harta yang Tuhan berikan. Suatu malam jam 10 saya masuk, saya bicara tentang siapa Yesus ke hidup mereka. Anak saya minta didoakan jam 12 malam. Saya selesai jam 12 malam. Pak, doakan saya. 2 anak minta didoakan. Saudara, saya menangis. Saya balik ke kamar istri saya di kamar mendoakan ketika saya injili anak saya. Saya bilang, Tuhan, ini masa COVID. 2 anak ini yang sudah besar di depan mata Tuhan berikan. 1 anak kecil saya belum bisa bicara banyak. Tapi apa yang harus saya lakukan? Tuhan gerakkan hati saya masuk kamar bicara tentang Injil untuk mereka. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, rekan-rekan yang melakukan live streaming ini, ingat baik-baik, kita dipanggil Tuhan untuk memberikan legacy bagi generasi kita, yaitu warisan iman untuk hidup mereka. Sehingga kita terhindar dari kesalahan Absalom. Kita punya anak, itu tanggung jawab kita. Kita punya anak, mereka tidak pernah minta dilahirkan dalam keluarga kita. Anak ada karena pemberian Tuhan, harta Tuhan. Karena itu tanggung jawab kita untuk membesarkan mereka dengan takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang baik, yang telah memberkati keluarga kami dengan buah kandungan, yang dimana anak-anak kami besar
karena Tuhanlah yang menolong kami membesarkan. Di dalam bulan anak ini, sebagai suami istri dan bersama anak-anak saat ini, setiap kami yang menyaksikan khotbah melalui live streaming ini, setiap rumah tangga saat ini hamba doakan, Tuhan berkatilah jemaat GIAR. Tuhan bawa anak-anak yang menjadi generasi gereja Tuhan ini menjadi anak-anak yang terdidik dalam iman. Tuhan berkati suami istri, setiap keluarga GIAR, dan setiap yang menyaksikan khotbah ini penuh dengan tanggung jawab dan takut akan Tuhan, membangun generasi mereka, anak-anak mereka dengan sungguh-sungguh, membawa anak-anak mereka yang menjadi harta yang telah dititipkan Tuhan, diberikan Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih untuk generasi yang Engkau berikan ya Tuhan. Kami bertanggung jawab di hadapan tahta-Mu. Kami rindu menjadi ayah ibu yang akhirnya anak-anak kami mengakui bahwa kami adalah ayah ibu yang memberi teladan bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan akan perintah-Mu. Tanamkan ini di hati setiap anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah ini kita akan menyaksikan tayangan dari KAA. Shalom semuanya. Pada kesempatan kali ini kami sekeluarga hendak memberikan pujian persembahan pada Tuhan. Pujian ini berjudul A Gift to Your God. A gift to God, artinya apapun ternyata Tuhan berikan, nyanyian, main musik, ketika diberikan dengan sungguh-sungguh, itu merupakan pujian yang terindah bagi Tuhan. Inilah persembahan yang kami berikan. Shalom, Jemaat Gereja Israel Masih Raja Wali yang dikasihi oleh Tuhan. Berikut adalah warta jemaat tanggal 12 Juli 2020. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Fu Kwet Kyong dari Yayasan Family First Indonesia Kelapa Gading atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian umum pada hari ini, dan kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.
persekutuan doa malam. Jemaat diundang untuk terus bertekun di dalam doa bersama dengan seluruh keluarga melalui persekutuan doa malam. Persekutuan diadakan setiap hari Rabu secara serentak bersama dengan seluruh jemaat dari rumah masing-masing pada jam 7 malam. Untuk panduan liturgi dikirimkan melalui grup WhatsApp setiap jam 6 sore. Jemaat juga diundang untuk terus bertekun di dalam doa serentak yang diadakan setiap hari Senin hingga Sabtu setiap jam 5 pagi. Mari kita bersekutu bersama dan memohon hikmat serta perlindungan Tuhan untuk kita semua. Talkshow. Dalam rangka bulan anak yang jatuh pada bulan Juli ini, maka gereja mengadakan talkshow untuk setiap orang tua di Gereja Isa Masih Rajawali. Talkshow pada kali ini mengangkat tema menguatkan nilai dan karakter Kristus pada anak menuju new normal bersama dengan Vikaris Michael Yuwono dan Pendeta Yonatan Subur. Talkshow diadakan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 jam 3 siang melalui live streaming YouTube Gereja Isa Masih Rajawali. Sehubungan dengan penerapan kenormalan baru di gereja kita, maka berikut adalah beberapa hal yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari perhatikan. Yang pertama, kebaktian anak-anak tetap dilaksanakan secara online setiap hari Minggu jam 10. Adapun link YouTube akan dibagikan melalui grup WhatsApp jemaat. Yang kedua, kebaktian umum tatap muka atau offline akan diselenggarakan mulai tanggal 19 Juli 2020 atau minggu depan. Kebaktian umum tatap muka ini akan diselenggarakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Untuk itu, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memungkinkan untuk menghadiri kebaktian tatap muka ini, harap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Yang pertama, pastikan kondisi kesehatan Bapak, Ibu, Saudara dalam kondisi sehat. Tidak ada indikasi batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, atau yang lainnya. Yang kedua, bagi jemaat lansia, anak-anak, ataupun yang memiliki riwayat sakit berat dan menaun, dan ibu hamil diharapkan untuk dapat mengikuti kebaktian secara live streaming. Kebaktian live streaming diadakan bersamaan dengan waktu kebaktian tatap muka atau offline yang ada di gereja. Kami percaya meskipun Bapak, Ibu, Saudara mengikuti kebaktian dari rumah secara live streaming, Tuhan tetap hadir di dalam setiap peribadahan kita. Selanjutnya Bapak, Ibu, Saudara, Bapak, Ibu yang menghadiri kebaktian tatap muka diharapkan tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Dan sehubungan dengan pembatasan kapasitas kehadiran hanya 50% yang diizinkan, maka akan terdapat pengaturan kehadiran. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara dapat mendaftarkan diri kepada gembala wilayah masing-masing jika akan menghadiri kebaktian tatap muka ini. Yang ketiga, kami juga menginformasikan bahwa beberapa seksi telah diperbolehkan untuk mengadakan persekutuan ataupun peribadahan tatap muka. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara dapat mengecek kapan tanggal pasti dari seksi yang ada mengadakan persekutuan ataupun peribadahan kembali. Dan berikut adalah video panduan protokol kesehatan di dalam menghadiri persekutuan ataupun peribadahan di gereja kita.
Demikian warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Protokol kesehatan, ibadah offline new normal. Cek suhu tubuh sebelum memasuki area gereja. Cuci tangan dengan sabun di area yang telah disediakan. Cuci tangan sesuai dengan anjuran WHO. Matikan keran air dengan tisu. Jangan lupa tetap jaga jarak saat mengantri cuci tangan. Jemaat diwajibkan untuk memakai masker dan face shield di area gereja. Jangan khawatir, gereja sudah menyediakan face shield bagi seluruh jemaat untuk dibawa pulang dan bisa dibawa kembali minggu-minggu berikutnya. Jemaat dapat mengambil face shield yang telah disediakan dan langsung digunakan. Lift hanya boleh berkapasitas 2 orang. Ikuti petunjuk di lantai di mana posisi berdiri. Jika menggunakan tangga, tetap jaga jarak minimal 1 meter. Berikan salam dengan melipat tangan di dada. Jemaat dapat mengambil amplop persembahan yang telah disediakan di meja usher. Jemaat dapat duduk di kursi yang tidak diberikan tanda silang. Setelah ibadah selesai, jemaat dapat meninggalkan kursi, dimulai dari bangku yang paling belakang sesuai arahan petugas. Saat meninggalkan kursi, diharapkan jemaat untuk tetap jaga jarak. Masukkan amplop persembahan yang sudah diisi ke kotak yang telah disediakan di depan meja usher. Jemaat diharapkan tidak berkumpul dan segera pulang ke rumah masing-masing. Setiap sebelum dan sesudah ibadah, gereja akan melakukan penyemprotan cairan desinfektan. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita bersama-sama berdoa menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Tuhan telah menyertai kami, membimbing kami. Kami terus diingatkan melalui firman-Mu untuk kami mendidik anak-anak kami sedini mungkin sehingga kami dapat melihat masa depan mereka ada di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan hidup mereka berada dalam pemeliharaan Tuhan. Secara khusus kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, untuk presiden, untuk seluruh kabinet yang bekerja mengatasi persoalan akibat pandemi COVID ini, memasuki masa new normal. Segala kesiapannya, segala hal yang diperlukan, biarlah itu berjalan dengan baik. Berikan hikmat dari tempat maha tinggi. Dan kami percaya ya Bapa, dengan kuat kuasa Tuhan dan dengan mujizat yang Tuhan sediakan bagi kami, maka segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi kami juga secara khusus berdoa untuk gereja kami, mempersiapkan ibadah offline ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan seluruh jemaat, mempersiapkan seluruh bagian-bagiannya, agar kami dapat menikmati sukacita yang datang dari Tuhan. Sekali lagi ya Bapa, kami mengucapkan syukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Hidup kami selanjutnya, gereja kami, bangsa negara kami, hanya kami serahkan kepada Tuhan. Kami juga mau membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini. Tuhan cukupkan untuk seluruh pekerjaan Tuhan di gereja kami. Biarlah berkat Tuhan terus melimpah atas hidup kami, sehingga kami dapat lebih dan lebih lagi memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur
untuk apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera senantiasa. Amin. Silakan duduk kembali. Ada Yesus di hatiku.